Sambil pupuk, ayo. Yo, pupuk ni ah. Sawit. Oh yo, tanaman dipupuk, orang dipupuk. Ah, nampak kan? Ya, ini pondoknya nih, nampak. Mantap tuh. Ah, ini jumlah pupuknya nih, nampak. Itu mau pensiun. Iya. Berapa jam kita zoom nih bang? 1,5 jam. Sampai jam, jam 3 lah. Jam 3 lah kak. Nanti payah pula pupuk. Siap bang. Kami jam 5 kami laden nih bang. Siap. Oke, ini kita langsung kita mulai kakak ya. Karena sudah saya record ya Pak. Boleh. Siap, Pak. Baik, Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semua. Siang, Pak. Ya, jadi alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di tatap maya yang ketiga kalinya dengan tema pada hari ini kita membahas tentang modul 1.2 pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Jadi dari judulnya ini kita sudah mulai masuk kepada spesifikasi kita pada saat kita dalam proses pembelajaran. Nah, selama kurang lebih 90 menit ke depan, kakak-kakak kita akan melakukan kolaborasi, berkomunikasi, berinteraksi untuk membahas tentang modul ini. Baik, untuk kesepakatan kita bersama kakak-kakak, yang pertama itu kita menyalakan kamera jika sinyalnya baik, kemudian mematikan mikrofon pada saat sedang pemberian materi, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat ya seperti ini. Kita kasih maksimalkan fitur chat ya. Lalu klik raise hand ketika ingin bertanya atau memberikan pendapat. Lalu terakhir gangguan teknis seperti sinyal kemudian terlempar pada saat Zoom meeting itu adalah hal yang kita sepakati dan kita maklumi. Baik, kemana kita 5 menit ini? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Nah, jadi kakak-kakak mengulas kembali ketika saya kuliah dulu. Jadi benar yang disampaikan Dr. Ali bahwa memang pembelajaran PJOK ini adalah sebuah pembelajaran bermakna jauh sebelum kurikulum Merdeka ini terbentuk. Kenapa? Dari persepsi saya karena kita memang benar-benar fokus kepada bagaimana anak-anak itu belajar dengan nyaman. Bagaimana anak-anak itu memahami apa yang kita ajarkan. Nah, makanya mapel PJOK kalau ditanya pada saat kurikulum KTSP, pada saat kurikulum K13, PJOK itu sudah merdeka. Ya terbukti dengan banyaknya atau tingginya motivasi anak untuk belajar olahraga. Nah, tapi bagaimana sih kita memberikan pembelajaran yang bermakna? Nah, kita kembali lagi kepada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran kita pada hari itu. Nggak bisa juga kan kita salah-salah. Misalkan sepak bola sampai 10 pertemuan, bola voli sampai akhir semester. Kira-kira ada tak ya macam itu? Ada lah ya. Ya, di sini Ada lah kak. Kami tidak pak. Ya, mungkin ada di guru yang di daerah terusan sana. Mana terusannya? Ya, pasar terusan. Baik, kemudian capaian akhir pelatihan, guru memiliki perspektif atau pandangan pendekatan berbasis aset kekuatan atau aset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Nah, saya nak tanya dulu nih sama Riko.
Tapi ini menurut versi Riko be. Siap. Kira-kira apa pendekatan berbasis aset kekuatan atau kekuatan? Kekuatan. Ya. Oh. Nggak boleh dilempar Bang ya. Hah? Jawab dulu sekali kan. Coba dari ini be, dari kata-katanya be, dari coba dilihat. Berbasis aset atau kekuatan. Apa Bang? Ulangi Bang Bicara pertanyaannya Bang. apa yang dimaksud dengan pendekatan berbasis aset atau kekuatan? Kekuatan. Nah, ini saya kasih gambaran. Jadi aset itu kan ada 7. Ada aset manusia, ada aset sarana, sosial, politik, dan lain sebagainya itu ada di modul. Nah, kalau kita bicara ke aset berpikir berdasarkan berbasis aset, artinya apa? Apa yang ada di sekolah kita? Misalkan nih lapangan bola, nah, berarti kita memiliki aset. Nah, berpikir aset atau kekuatan artinya bagaimana memanfaatkan aset tadi untuk apa? Untuk proses pembelajaran kita. Nah, apalagi kita misalkan punya guru penggerak nih di sekolah kita. Berarti artinya kita punya aset manusia yang akan kita gunakan nanti berkolaborasi pada saat kita melakukan pertemuan di komunitas kita. Nah, itu adalah Bang, bentuk dari kalau Bang mau nanya Bang. ya. Belum jawab Kalau kan di- nanya. Jawab dulu Bang, nanya. Iya Bang, kalau di sekolah kita ada lapangan cuman bolanya udah ada kayak mana tuh Bang? Modifikasi go. Jadi lapangan itu adalah aset kekuatannya. Kemudian yang tidak ada tadi adalah berbasis apa? Yang satunya lagi tadi apa tuh? Kekuatan. Berbasis yang satunya kan berbasis kekuatan. Kekurangan. Aset. Oke. Kekurangan. Ya, berbasis kekurangannya. Mana yang judul dari kekuatan berbasis kekuatan ya. Nah, jadi ketika bolanya udah kati, nah, itu harus muncul best thinking-nya, kreativitas kita. Misalkan ketika Modifikasi. nggak ada bola, yo kita koordinasikan dengan siswa. Yang jelas kalau bola itu adalah hal konkret yang harus yang harus ada. Nggak akan mungkin anak-anak kita suruh dia buat bola dalam tumpuan kertas kan. Bola plastik be kau. Nah, boleh bisa. Jadi itu. Kemudian bagaimana meningkatkan kualitas passing? Berarti kan kita bicara tentang kreativitas kita, modifikasi kita latihan. Nah, itu adalah berpikir berbasis kelemahan. Lanjut. Jadi sudah tahu tadi ya kakak, Kak Riko khususnya apa tadi Kak? Siap. Berbasis kekuatan tadi. Lapangan. Lapangan ya. Memanfaatkan Lapangan. kekuatan yang ada. Salah satunya Iya. adalah misalkan kalau kita Lapangan. berarti aset apa tuh lapangan? Aset sarana, ya kan? Siap Kak. Lanjut. Peserta memiliki perspektif atau pendekatan berbasis aset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Nah, ini nih. Jadi tujuan kita tadi berpikir berbasis aset kekuatan itu adalah bagaimana kualitas pembelajaran kita tuh menjadi lebih baik. Gitu. Contoh dengan kekurangan Kak Riko tadi, berarti Kak Riko harus inovatif seperti yang disampaikan Pak Sumarno tadi ya. Kita harus memodifikasi. Ketika kita ingin belajar atletik, nggak ada lintasan apa yang kita pakai. Ketika kita tidak punya matras, kira-kira seperti apa modifikasi atau variasi yang kita lakukan.
lanjut. Nah, ini agenda kita kurang lebih selama 90 menit. Itu tadi pembukaan, kesepakatan, kemudian 10 menit kita berpikir dulu berbasis aset kekuatan. Kemudian di 60 menit nanti ada 3 situasi pemetaan aset dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua situasi menerapkan pendekatan aset based thinking, kemudian yang terakhir pemanfaatan aset secara maksimal. Nah, nanti di 60 menit ini kita break room lagi, kita bagi kelompok untuk menyelesaikan situasi-situasi ini. Kemudian 10 menit di selanjutnya adalah memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan. Nah, ini tadi Kak Riko, 10 menit kita memanfaatkan aset yang ada di tempat kita. Lalu kita menutup refleksi dan keputusan. Kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Mahatma Gandhi. Siapa Mahatma Gandhi? Kak Amil ya. Siapa nih Kak? Mahatma Gandhi nih. Nah, dia filsuf ya, filsuf. Seorang filsuf. Kemudian berdasarkan proses belajar Anda secara mandiri dan pengalaman secara PGP, apa pandangan Anda terhadap pendekatan aset spesifik pendidikan di kolom chat. Nah, ini kakak-kakak perintahnya, silakan kakak-kakak tuliskan di kolom chat apa pandangan kakak-kakak sekalian terhadap pendekatan aset based thinking. Silakan. Seluruhnya silakan memberikan sebuah pandangan terkait apa itu sebenarnya aset based thinking menurut pandangan kakak atau perspektif kakak maupun bagi kakak yang sudah membaca modul. Ya, silakan kakak ya, tuliskan di kolom chat. Silakan kakak berikan pandangannya terkait aset based thinking di kolom chat. Menurut perspektif kakak saja, tidak perlu secara teoritis ya. Saya kasih clue-nya kakak di kolom chatnya.
Silakan ya kakak, ditunggu Kak Suparno, Kak Devi, dan kakak-kakak yang lainnya. Jadi saya haluskan lagi kakak-kakak, asset based thinking itu sebuah pendekatan di mana kita ingin mencapai tujuan dengan memanfaatkan kekuatan yang ada di tempat kita bekerja. Misalkan kalau di guru penggerak, untuk mencapai sebuah visi bagaimana kualitas dari guru tadi bisa meningkat, maka kita harus berkolaborasi dengan guru penggerak itu. Baik, sudah ada Kak Riku. Pendekatan ini dapat mendorong seorang menjadi mandiri. Oke, dengan seseorang memiliki pemikiran asset based thinking, maka seorang tadi akan menjadi guru yang reflektif. Baik, bagus sekali ya Kak Riku. Kak Satria, pendekatan ini berfokus pada kekuatan dan kelebihan. Benar. Pendekatan ini berfokus pada apa yang dimiliki, bukan apa yang tidak dimiliki. Ya. Ditambah lagi untuk mencapai tujuannya. Kemudian Kak Devi, pendekatan yang lebih berfokus pada apa yang kita miliki daripada apa yang tidak kita miliki. Lanjut, pola pikir yang berfokus, Kak Amelia, pola pikir yang berfokus pada aset atau kelebihan yang kita miliki sesuai kemampuan kita. Ya, artinya memang asset based thinking ini tidak bisa dibohongi ya kakak-kakak, bahwa kembali lagi kepada kualitas yang ada di sekolah kita, naturalnya seperti apa, itu yang kita manfaatkan. Lanjut, Kak Yoga, memaksimalkan dan mengoptimalkan aset yang sudah ada di sekolah kita, khususnya pada pembelajaran PJOK. Baik. Pola pikir yang berfokus kepada aset yang kita miliki dan tidak kita miliki di sekolah sesuai dengan kemampuan kita. Baik. Kita lanjut ke kakak untuk slide selanjutnya. Nah, ini tadi sudah terjawab asset based thinking. Kemudian keistimewaannya. Nah, jadi tadi kakak sudah menjelaskan atau menyampaikan apa pengertian dari asset based thinking. Nah, sekarang saya menyimpulkan. Jadi kita lebih fokus kepada apa kekuatan yang ada di sekolah kita, kakak-kakak. Misalkan yang tadi saya sampaikan, kita punya anak yang memiliki potensi, berarti kita punya aset manusia. Apa yang harus kita lakukan? Berarti kita mengembangkannya. Ketika kita punya sarana yang lengkap, apa yang akan kita lakukan? Berarti kita memanfaatkannya untuk pembelajaran yang lebih baik daripada sebelumnya. Ketika kita memiliki SDM guru-guru yang knowledge-nya atau pengetahuannya bagus, baik, maka kita akan memanfaatkan guru tersebut untuk mengisi materi pada saat kita melakukan kegiatan kolaborasi di komunitas. Nah, kira-kira nih kakak-kakak, saya tanya sama kakak-kakak, apa keistimewaan dari
asset based thinking ini? Mungkin Kak Suparno, apa Kak kira-kira keistimewaan dari asset based thinking ini? Keistimewaannya Kak ya, eh, pertama kita mempunyai skill anak atau yang baik, maka perlu sekolah memfasilitasi apa namanya tuh prasarananya Kak. Itulah. Ya berarti fokusnya kita mengembangkan ketika aset Ya. manusia tadi berupa anak-anak yang punya potensi. Berarti kita mengembangkan anak-anak tersebut dengan Iya, Kak. adanya Sekolah yang yang memadai Kak. bagus, luar biasa. Saya mau dengar suara Kak Devi nih. Silakan Kak Devi berikan pandangan Kakak terkait keistimewaan dari aset based thinking. Kak Devi mungkin bisain on mic. Siap Kak. Siap Kak. Pendapat saya, nggak fokus hari ini Kak, sumpah. Bangun tidur. Nah, pendapat saya di aset based thinking ini bisa membantu kita lebih percaya diri dalam menyampaikan suatu pembelajaran ke siswa. Gitu Kak. Kak Suparno tadi belum saya kasih jempol deh. Kasih jempol dulu Kak Suparno. Iya Kak, kasih jempol lah Pak. Wah mantap. Mantap. Oke, kita lanjut slide selanjutnya. Mengapa perlu kita melakukan pendekatan ini, ya, pendekatan aset berbasis kekuatan yang ada di sekolah kita. Ini saya minta Kak Satria coba memberikan pandangan mengapa kita perlu melakukan sebuah katakanlah analisa terkait dari aset yang ada di lingkungan kita. Silakan Kak Satria on mic. Maaf Kak, sebelumnya kami lagi di rumah sakit sekarang Kak. Kebetulan istri lagi lahiran. Jadi kami ini untuk ikut Zoom ini ya sekedar aja, mungkin tidak terlalu fokus. Siap, Kak. Siap Kak Satria. Semoga Ya, lahirannya lancar Kak Satria ya. Amin. Mohon doanya. Mungkin bisa yang lain aja dulu Kak. Ya, mungkin ini Kak Yoga dulu deh. Kak Yoga ini kan salah satu aset yang dimiliki oleh pemayung. Silakan Kak Yoga. Aset siapa? Aset pemayung tuh Bang. Mudah-mudahan anak. Apa tadi Pak? Apa pertanyaan tadi Pak? No, sudah tidur ya. Udah ada tidur asik Itu Oke, mengapa kita perlu melakukan sebuah pemetaan terkait dari aset yang kita miliki. Apa sih tujuannya gitu? Oke, tujuan dalam kita memetakan pemetaan aset terhadap sekolah kita yaitu kita bisa mengukur Pak, bisa mengukur serta dapat menjadikan semacam aset kita tuh tolak ukur untuk menjadi pembelajaran PJOK lebih baik. Jadi pemetaan aset yang kita lakukan seperti aset manusia, seperti aset lingkungan, aset sosial, aset fisik yang di sekolah kita itu bisa bagaimana kita bisa meramunya untuk mendukung pembelajaran kita PJOK nantinya. Untuk mengukur kita Pak secara garis besar ya. Agar kita bisa memaksimalkan dan mengoptimalkan aset kita sendiri gitu. Nice, luar biasa.
Luar biasa kayak. Memang tidak salah pilih memang sekretaris ini. Kelasnya. Ya. Mantap. Jadi memang itu ya. Tujuan kita memetakan mengapa kita harus paham dengan aset ya karena itu tadi ada hubungannya nanti dengan proses pembelajaran kita. Karena kan kita harus tahu nih apa yang kita punya di sekolah. Mustahil kita cuman datang ngajar, kita tidak tahu harus mengapain ya kan. Ketika ada masalah, berarti kita harus berpikir bagaimana mencari solusinya. Nah, salah satu alternatifnya adalah memanfaatkan aset yang ada fasilitas yang ada ya untuk mendapatkan solusi. Misalkan kita bingung tentang pelajaran kurikulum merdeka, kebetulan ada di sekolah kita atau di komunitas kita guru penggerak. Nah, kita memanfaatkan aset apa tuh? Aset manusia. aset manusia. Ya, aset manusia kayak. Lanjut capaian pembelajaran peserta berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyenangkan di luar ruangan atau lingkungan alam, menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan partisipasi. Kita lanjut. Nah, ini kita langsung berdiskusi ya kakak-kakak. Kita kasih waktu kurang lebih selama berapa menit kira-kira kakak-kakak mau diskusi ya? Kita kasih waktu ini Kak ya. Kita kasih 20 menit cukup nggak Kak untuk diskusi? Minta tanggapannya kakak-kakak. Saya buat break room. Nanti kakak-kakak diskusi di dalamnya. Kita ada 8 orang. Kita buat jadi 3 kelompok ya. Baik kakak-kakak, ini ada situasi 3, nanti saya kasih waktu 15 menit ya kakak-kakak. Silakan kakak-kakak mendiskusikan. Nanti kakak-kakak saya bagi 3 kelompok, nanti silakan kakak-kakak diskusi selama 3 menit. Untuk pertanyaannya nanti ada di kolom chat.
Silakan kakak-kakak masuk ke roomnya masing-masing. Ano? Silakan Kak Suparno masuk ke ruangannya sama Kak Devi, ke roomnya. Kak Suparno, silakan.
Baik, selamat bergabung kembali Bapak semua. Ada yang belum gabung ya? Baik, kakak-kakak. Jadi dari kasus yang pertama itu ada Pak Gerak yang ingin menyampaikan ide dan gagasannya terkait pemangkatan aset. Mungkin silakan bagi kakak-kakak tadi yang sudah diskusi, silakan jawab 3 pertanyaan ini. Identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut, identifikasi aset apa yang saja yang dimiliki dalam situasi tersebut, jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Silakan. Untuk kelompoknya Kak Yoga mungkin bisa memaparkan. Siapa? Ya, dari pertanyaan pertama yaitu adalah studi kasus yang ketiga ya Pak. Identifikasi pendekatan berpikir apa? Ya pendekatan berpikir kekuatan, berbasis kekuatan tadi Pak. Dalam suatu situasi studi kasus 3. Nomor 2-nya, identifikasi aset apa aja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Aset yang pertama tentunya aset manusia yaitu Pak Gerak itu sendiri. Lalu yang mempunyai mindset untuk mengembangkan pelajaran PJOK. Lalu aset masing-masing manusia yaitu aset kepala sekolah. Dilanjutkan yaitu ada aset saya baca nih Pak ya, sebentar. Aset lingkungan Pak, aset lingkungan di sekitar sekolah. Lalu di situ ada aset politik juga. Untuk pertanyaan yang ketiga, jelaskan strategi apa saja yang akan dikembangkan. Strategi yang dikembangkan yaitu adalah pendekatan secara aset politik Pak, agar bisa rencana yang dilakukan Pak Gerak itu dilaksanakan sebagaimana mestinya. Di situ harus ada berkesinambungan antara rencana Pak Gerak yang disampaikan ke kepala sekolah, lalu disampaikan pula ke pemilik lahan. Jadi di situ ada aset politik yang harus dikembangkan Pak, strateginya. Saya rasa cukup Pak. Terima kasih Pak. Oke, beri aplaus dulu untuk Kak Yoga. Jadi ya memang di studi kasus yang pertama ini
kita identifikasi pendekatan berpikirnya adalah berbasis kekuatan aset ya, di mana di lingkungan, aset lingkungan berarti Kak Yoga ya, di daerah sekolah tempat Pak Gerak itu ada lapangan, ada ini perkebunan kopi ya, Perkebunan kopi, Pak. salah ya. Hmm. Ya, yang bisa dimanfaatkan untuk sarana belajar. Sarana. Cuman memang yang menjadi permasalahan di sini adalah kurangnya motivasi kepala sekolah untuk membangun komunikasi dengan pihak yang memiliki perkebunan tersebut, sehingga itu yang membuat Pak Gerak tadi ya, caranya terhambat. Nanti kita masuk ya, jadi di situ ada aset manusia yaitu Pak Geraknya, kemudian ada aset lingkungan yaitu perkebunan, kemudian ada aset manusia yaitu Pak Gerak dan siswa peserta didik, ada aset politik juga di sana ya, karena ada lobby. Jadi ada kurang lebih 3 aset yang bisa dikembangkan di situ. Lanjut kita ke slide selanjutnya. Hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghambat? Ya, salah satunya bahwa yang punya perkebunan tadi dia tidak mau bersosial dengan masyarakat sekitar, itu yang membuat kepala sekolah ini enggan untuk melakukan komunikasi yang lebih lanjut. Nah, jadi di sini ada pertanyaan nih kakak, tapi saya minta pandangan ke kakak ya. Mungkin bisa Kak Amelia, mengapa guru PJK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset-based thinking? Nah, ini sama seperti yang tadi, tapi kita arahkan ke kasus tadi Kak Amelia. Silakan Kak Amelia berikan pendapat dan pandangan mengapa guru PJK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset berbasis thinking. Silakan Kak Amelia, on mic. Nah, sepertinya Kak Amelia lagi AFK ya. Kita lanjut saja. Mungkin Kak Riko, mana Kak Riko nih suaranya? Silakan Kak Riko. Ini pertanyaan Kak Riko tadi di awal ya. Iya Pak. Mengapa guru PJK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset-based thinking? Nah, apa nih alasan Kak Riko? Apa kita perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan ini? Belajar. Kira-kira kenapa kita perlu memahami dan mempelajari? Ya, kalau menurut saya Kak, ini menurut pribadi Kak ya. Ya, pribadi lah. Oke, kalau menurut saya mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset-based thinking? Kalau menurut saya supaya pendekatan berbasis aset ini lebih memberdayakan, mendorong kemandirian Kak. Dan terlibat aktif dalam menyelesaikan masalah. Menurut saya seperti itu Kak. Jadi kalau kita bicara tentang situasi satu tadi, ya bagaimana Pak Raga berusaha untuk memanfaatkan aset yang ada, kemudian harus berkolaborasi, memanfaatkan aset politik untuk mendapatkan lapangan tersebut. Ya.
Baik, kita lanjut. Slide selanjutnya, pentingnya pola pikir berbasis aset dalam kedepannya ini. Guru PJOK perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset. Jadi kita guru olahraga memang harus benar-benar memahami aset-aset apa saja yang kita miliki di sekolah. Nah, pada umumnya di sekolah-sekolah yang maju pastinya sarana dan prasarana itu pasti lengkap dan mumpuni untuk sekolah tersebut mengembangkan kreativitas, inovasi dan juga minat dan bakat. Jika guru PJOK telah terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, maka ia akan fokus dan berupaya terus pada akan kekuatan dan aset yang dimiliki. Nah, jadi kalau kita sudah di level kita memahami apa itu aset thinking, maka kita akan terbiasa selalu memanfaatkan aspek yang ada di sekolah kita yang berhubungan nanti dapat membantu pembelajaran PJOK. Dengan menyadari betapa banyaknya sumber daya yang dimiliki di sekolah, rekan-rekan guru akan terbiasa untuk berdiskusi, evaluasi sumber dan memanfaatkan aset yang ada. Nah, ini bedanya antara berpikir berbasis aset dan berpikir masalah. Jadi intinya itu adalah bagaimana aset based thinking tapi kita manfaatkan untuk mewujudkan misi mencapai tujuan. Di situ ada masalah, kemudian atas upayanya mencari dan perspektif. Ada sesuatu yang tidak kemudian kekuatan daya supaya identifikasi, persepsi, selidiki kekuatan, potensi, aset, perspektifnya pasti ada kekuatan dan potensi aset. Dan yang kedua, fokus cari kelemahan dalam sistem tersebut, masalah atau kesulitan batu sandungan, pengalaman emosi tidak menyenangkan. Untuk kekuatan potensi, fokus persepsi, kekuatan, potensi aset dan sistem tersebut yang semangat gotong royong, kreasi, masalah atau sama dengan tantangan, pengalaman emosi pasti bahagia. Kita lanjut, gimana? Ini ada situasi yang selanjutnya, kita diskusi lagi kakak-kakak. Saya buat lagi roomnya, silakan ini nanti kakak-kakak diskusikan di room lagi. Saya pindahkan dulu ke ini ya, pertanyaan grup. Kita diskusi lagi kakak, saya memberikan lagi roomnya. Kita butuhkan betul.
Silakan kakak masuk ke room. Ada waktu 15 menit. Silakan bahas situasi yang di Kak Suparno, silakan masuk roomnya Kak Suparno. Ya kak. Ya, oke.
Bang Muan, Bang Muan, Bang. Terusan. Gabungan kami dua tadi bang, kita keluar kami bang. Oh, di room berapa dua ya? Yo.
Baik, kakak selamat bergabung kembali. Silakan untuk menjabarkan hasil diskusinya. Tadi sudah Kak Yoga, sekarang silakan mungkin bisa Kak Riko. Kak Riko untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan Kak Riko. Kak Riko tadi siapa baik yang tergabung dalam kelompoknya? Ibu Amel, Pak Parno, sama Pak Rudi. Ya, silakan. Bu Amel. Presentasikan. Ini kan Kak, masalahnya di sini guru pejok nih, Bu siapa tadi tuh Pak? Nih Bu Hayati nih, dia bilang kalau guru pejok tuh tidak harus ini masalah prestasi anak, sedangkan kalau Pak Bugar tolak ukur guru tuh peserta didik nih memiliki kemampuan olahraga yang baik gitu Pak. Tapi Pak, kalau menurut saya Pak, sebagai seorang guru pejok, saya nih Pak ya, pendapat saya, seharusnya kita nih tidak harus dituntut untuk memberikan prestasi kepada anak Pak, kepada peserta didik ya Kak ya. Betul. Tapi kalau menurut saya, yang dituntut dari seorang guru bisa mengajar dengan baik, terus membuat anak belajar dengan senang, menyenangkan, terus nyaman. Kalau prestasi mungkin bisa dikembangkan di luar jam sekolah, Kak. Seperti mungkin ikut les, terus ikut privat. Itu menurut saya, Kak. Ya, terima kasih kepada Kamilia sudah menyampaikan pandangannya ya. Jadi kembali lagi ke paradigma kita kemarin bahwa untuk tujuan yang sebenarnya guru PJOK itu bukan membuat anak menjadi seorang atlet, tapi lebih fokus kepada bagaimana membentuk sebuah kebiasaan menjaga tubuh, kebiasaan memiliki pola hidup yang baik, sehingga dengan pertemuan yang hanya dalam 1 minggu itu katakanlah 1-2 jam, pembelajaran tersebut bisa bermakna sehingga dia akan membawa dan mempraktekkan ilmu yang kita berikan sepanjang hayat dia. Seperti itu. Betul Kak. Baik, terima kasih kepada Amelia. Lanjut kita untuk slide selanjutnya. Ya, tadi komunitas MGMP PJOK tingkat kabupaten, pergeseran cara mengajar komando menjadi pendekatan pembelajaran yang lebih variatif dan inovatif. Peran peserta yang aktif di dalam kegiatan MGMP, pemanfaatan PMM untuk kegiatan webinar. Jadi dari studi kasus yang kelima untuk Ibu Hidayati tadi bahwa ada aset manusia yang dimanfaatkan oleh komunitas tersebut, di mana seorang Bu Hayati adalah manusia ataupun seorang yang memiliki visi yang bagus, sehingga dia ingin merubah pola pandang atau sudut pandang dari guru PJOK bahwa proses pembelajaran yang diterapkan secara komando itu cenderung membuat anak kaku. Maka dari itu tujuan dari komunitas tadi adalah memberikan sebuah sudut pandang yang bervariasi terkait dengan model-model pembelajaran. Salah satunya yang akan kita lakukan selama 3 bulan itu adalah bagaimana nanti guru-guru olahraga yang mengikuti program diseminasi ini diharapkan mampu reflektif, mampu bervariasi dalam melakukan proses pembelajaran.
Oke, ini ada studi kasus yang keempat. Mungkin kita tidak perlu diskusi, kita langsung bahas saja di sini. Studi kasus keempat, SMA Jiwa Raga terletak di kota besar dengan sarana dan prasarana yang sangat memadai. Pendanaan dari orang tua dan donaturnya sangat mendukung. Nah, jadi ini aset apa nih kira-kira nih orang tua ya? Aset politik mendukung sehingga berbagai kegiatan dapat diselenggarakan oleh sekolah. Dari beberapa alat olahraga yang tersedia, ada beberapa alat yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Kepala sekolah mengundang guru PJOK ke ruangannya untuk mendengarkan apa saja yang menjadi hambatan sehingga sarana dan prasarana tidak dimanfaatkan secara maksimal. Wakil Bidang Kesiswaan menyampaikan bahwa gudang alat olahraga selalu dalam keadaan terkunci dan tidak dibutuhkan. Sulit menemukan kunci karena saling melempar tanggung jawab antara guru dan penjaga sekolah. Peserta didik menyampaikan bahwa materi yang diajarkan ketika pembelajaran PJK alat-alat tersebut jarang digunakan karena berbagai macam alasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai unsur sekolah dan mendapatkan bukti-bukti, kepala sekolah lalu mengajak wakil bidang kurikulum, wakil bidang sarpas, guru PJOK, dan perwakilan komite sekolah untuk mendiskusikan keadaan tersebut. Wakil bidang sarpas menyampaikan keluhan-keluhan bahwa ada beberapa alat olahraga mengalami kerusakan sebelum dipergunakan. Komite sekolah pun menyampaikan kritik bahwa pihak sekolah dianggap tidak dapat mempertanggungjawabkan sumbangan dari orang tua yang seharusnya dapat dipergunakan untuk kebutuhan belajar peserta didik. Kepala sekolah meminta wakil kurikulum untuk memaksimalkan lagi penggunaan alat olahraga tersebut oleh guru PJOK sesuai dengan tujuan pembelajaran yang direncanakan. Nah, jadi dari studi kasus yang keempat ini kita bisa menyimpulkan bahwa sekolah tersebut memiliki aset ya berupa sarana yang mumpuni, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah guru lemahnya kreativitas ataupun keaktifan dari guru olahraga tersebut untuk mengimprovisasi sebuah pembelajaran yang sebenarnya dengan sarana yang mumpuni pastinya lebih inovatif. Jadi di studi kasus yang keempat ini kita belajar bahwa yang paling pertama itu adalah bagaimana kita memiliki integritas yang tinggi, sehingga dengan adanya integritas yang tinggi tersebut kita akan kreatif, kita akan disiplin, dan kita akan melakukan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah tertera di capaian pembelajaran. Nah, kaitannya dengan sarana yang ada itu adalah bagaimana memanfaatkan aset based thinking tadi, yaitu sarana dan prasarana. Jadi sudah terletak di daerah perkotaan strategis, betul, sarana dan olahraga sangat memadai, pendanaan orang tua. Nah, ini adalah aset yang dimiliki. Upaya kepala sekolah untuk mengajak wakil kurikulum sarana guna komite untuk mengatasi permasalahan yang ada. Keberanian peserta didik menyampaikan pendapat, keberanian komite menyampaikan kritik kebijakan kepala sekolah. Perlu diingat ada 7 aset yang dapat diberdayakan diantaranya. Nah, ini kakak-kakak ya, ada 7 aset yang ada di sekolah kita, yaitu aset manusia, sosial, agama dan budaya, fisik, lingkungan alam, finansial, dan politik. Keberanian peserta didik menyampaikan kritik dan saran, mendorong kepemimpinan murid. Komite bersuara menyampaikan kritik. Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran dapat melakukan upaya-upaya menggunakan kewenangan dengan membuat kebijakan-kebijakannya. Upaya menggunakan kewenangan dengan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan warga sekolah dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Kemampuan untuk memengaruhi kebijakan kepala sekolah dalam mengatasi tantangan yang ada. Nah, kakak-kakak silakan kakak-kakak tulis di kolom chat
Kira-kira silakan kakak tuliskan 7 aset ini, 7 aset yang ada di lingkungan kakak berada. Misalkan aset manusia di sekolah ada siapa, ada rekan sejawat, ada kepala sekolah, sosialnya seperti apa, aset agamanya seperti apa, fisik seperti apa, lingkungan dan alam seperti apa, finansial dan politik seperti apa. Nah, silakan kakak-kakak tulis di kolom chat ya, atau di kolom komentar satu-satu. Silakan kakak-kakak. Baik, sambil saya menunggu kakak-kakak semua, kita lanjut lagi untuk slide selanjutnya. Gimana? Mari kita merefleksikan bersama di mana posisi kita selama ini sebagai guru PTGOA dalam mengenal dan menilai aset yang dimiliki di satuan pendidikan. Nah, pada faktanya kita adalah salah satu bagian dari aset ya, dari aset sekolah, yaitu aset manusia. Ya, yang mana nanti diharapkan dengan adanya kita aktif di sekolah, maka kita akan bermanfaat untuk sekolah di bidang apapun. Salah satunya baik di bidang bagaimana meningkatkan kompetensi anak berdasarkan minat dan bakat, khususnya di cabang olahraga.
Baik kakak-kakak, untuk di segmen terakhir ini ada tugas ya, nanti saya kopikan saja ke ini grup. Nanti dituliskan di sini misalkan aset manusia, silakan diisi pemanfaatannya untuk apa. Misalkan ada aset lingkungan, kemudian nanti manfaatnya untuk apa, pemanfaatannya. Nah ini nanti silakan kakak-kakak isi ya di PPT atau nanti di drive, PPT atau nanti di Word bisa juga. Ya, itu saja kakak-kakak ya untuk hari ini. Intinya tadi udah kita tadi start jam berapa Kak Yoga ya? Jam 2, Pak. Jam 2 ya. Kita record tadi jam 2.20. Kita sudah 1,5 jam kah? Sebelum kita tutup pertemuan kita, silakan satu orang melakukan refleksi terkait pertemuan kita pada hari ini, yaitu tentang pemetaan aset dan juga pengenalan aset based thinking di lingkungan kita, di lingkungan sekolah. Mungkin satu orang bisa on mic sebelum kita tutup pertemuan pada hari ini. Ya, Kak Satria bisa merefleksikan, menyimpulkan hari ini apa saja yang kita pelajari. Apa Bang? Apa saja yang kita pelajari hari ini? Yang kita pelajari hari ini? Ya, silakan. Oh, apa ya? Kurang fokus Kak tadi. Jadi gue yang lain dulu. Baik. Kak, inilah Kak Erwan laju, coba. Coba Kak Erwansyah nih. Apa Kak yang kita pelajari hari ini Kak? 2 kata. Wah, nge-lag kayaknya Kak Erwan. Mungkin ini Kak Amelia lah. Dua kata ya Kak? Ya. Terus 2 kata belajar. saja. Terus belajar.
Kami kira pelajaran hari ini. berbagi pengalaman sama teman-teman. Belajar dan belajar. Yoga lagi tuh Pak Yoga, ayo Pak, apa Pak motivasi untuk hari ini? Main lempar-lempar we, Bu. Kan sudah tadi, barusan. Jadi yang kita pelajari hari ini bagaimana kita mengenal tentang 7 aset ya. Aku bilang tadi Kak Riko, asetnya Aset Kekuatan. aset fisik, aset agama, aset politik, aset sosial, Aset kemanusiaan. aset kemanusiaan. aset manusia. Bukan surat ini ya, surat kebun ya, surat-suratan. Oke kakak, saya akhiri pertemuan kita ini. Nah, terima kasih atas waktunya. Nah, kita ini saya stop recording dulu, nanti baru kita diskusi bebas. Kalau langsung baru muncul galau.